Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, saya Nofri Sudianto Bino SPD, tempat tanggal lahir Kupang 20 November 1994, nomor peserta PTG 2018 00345392, nomor induk mahasiswa 2201236018, bidang studi PPG Sejarah. Saya adalah mahasiswa program pendidikan profesi guru pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yang pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada kelas 11 IPS di SMA Negeri 2 Amati Veto Timur, dan pada hari ini Rabu 14 Desember 2022 saya akan membawakan materi pokok, yaitu dampak penjajahan bangsa Belanda bagi Indonesia. Dan saya berharap kegiatan belajar mengajar ini dapat berjalan dengan baik, dan mari kita sama-sama menyaksikan kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan pada kelas 11 IPS di SMA Negeri 2 Amati Veto Timur. Selamat pagi semua, selamat kembali. Ya, baik. Untuk semua yang ada, apa kabar? Baik. Sehat kok? Sehat. Bahagia? Bahagia. Good. Oke, baik. Kita ada pada pertemuan hari ini, kita akan sama-sama membahas tentang dampak penjajahan bangsa Eropa, ya. Lanjutan dari materi yang sudah kita pelajari di kali lalu. Namun sebelum itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Pak minta salah satu orang dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, satu orang maju ke depan dan berdoa. Mari. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang hamba terima kasih. Terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu. Engkau telah menjaga dan melindungi kami anak-anak-Mu sampai saat ini. Sekarang tiba saatnya kami akan memulai pembelajaran sejarah kami. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami dapat memahaminya dengan baik dan dapat mengertinya dengan baik pula. Inilah doa dan permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Baik, sebelumnya apa mau tanya? Apakah semua hari ini hadir? Hadir. Semua hadir, bocor tentang untuk semua. Ya, baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini seperti yang tadi Pak sudah sampaikan, kita akan mempelajari materi tentang dampak dari penjajahan bangsa Eropa. Ya, dampak penjajahan bangsa Eropa. Dan pembelajaran hari ini kita akan mencari tahu masalah-masalah yang terjadi berkaitan dengan dampak penjajahan bangsa Eropa. Mau tes dulu pemahaman kalian mengenai penjajahan atau dampak dari penjajahan bangsa Eropa terhadap kehidupan kita sampai pada hari ini. Yang pertama, kalau yang tahu silakan angkat tangan, nanti Pak kasih nilai. Apa tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Yang tahu angkat tangan. Kata kuncinya ada 3G. Ya, yang tahu angkat tangan silakan. Ya, Merin. Gold, glory, dan golden. Gospel. Ya. Gold, glory dan gospel. Gold, glory dan gospel. Sekarang kita coba analisa lagi. Gold itu apa? Emas ya? Emas. Berarti mereka datang mencari kekayaan. Oke. Gold, glory. Kejayaan. Ya, glory artinya kejayaan. Berarti mereka mencari apa? Kekuasaan. Mantap. Terus gospel. Membuat apa? Menyebarkan agama apa? Agama Kristen. Jadi tujuan kedatangan bangsa Belanda itu atau bangsa Eropa itu adalah ada 3G kalau dulunya gold, glory dan gospel. Oke, pertanyaan kedua.
Pertanyaan kedua, apa yang kalian tahu tentang kolonialisme? Kolonialisme, Masa penjajahan. masa penjajahan. Selain itu, upaya untuk menguasai daerah lain. Ya, oke. Itu bagian dari tadi, gold, glory dan gospel itu. Kemudian yang ketiga, ada yang tahu salah satu dampak dari penjajahan? Ada yang tahu dampak dari penjajahan bangsa Eropa atau bangsa Belanda? Apa? Penderitaan ya, penderitaan. Kita mengalami penderitaan berkaitan dengan dampak. Kita akan mempelajari tentang dampak-dampak apa saja yang dirasakan oleh bangsa Indonesia dalam bidang politik, ya, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial budaya, dan dalam bidang pendidikan. Nah, oke, ini ada dampak penjajahan bangsa Belanda bagi Indonesia. Jadi kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini adalah, coba salah satu orang baca. Menganalisis dan menelaah dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ya, ini materi yang akan kita bahas pada hari ini. Pada kesempatan ini kita akan mencari tahu dan kita akan melihat dampak-dampak apa saja yang dialami oleh bangsa Indonesia selama masa penjajahan bangsa Eropa. Tapi terkhusus hari ini kita akan menganalisis tentang penjajahan bangsa Belanda, ya, penjajahan bangsa Belanda yang telah dilakukan di Indonesia. Jadi tujuannya apa? Ya, seperti kita ketahui bahwa sejarah itu tidak hanya sekedar mempelajari peristiwa yang terjadi pada masa lalu, ya. Peristiwa yang terjadi pada masa lalu kita pelajari hari ini untuk kita perbaiki kehidupan kita di masa yang akan datang, ya. Oke, selanjutnya, ya, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui model pembelajaran problem based learning tersebut dapat menganalisis dampak politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan di masa pemerintahan bangsa. Ya, oke. Kemudian, nah, setelah ini, pernah lihat ini? Ini apa? Gereja. Gereja, ini gereja dari mana? Gereja Kota Kupang. Namanya gereja apa? Gereja Gemit Kota Kupang. Nah, gereja ini punya nilai sejarah yang sangat tinggi. Kenapa dikatakan begitu? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Karena gereja ini adalah gereja peninggalan dari bangsa Belanda. Pernah ke gereja ini? Bapak pernah sampai di gereja, letaknya di Fontaine, ya. Ini gereja pertama yang ada di Kota Kupang. Gereja ini menjadi gereja pertama yang pada akhirnya dengan kedatangan bangsa Eropa, bangsa Belanda, gereja ini memiliki dampak yang cukup luas bagi kita yang ada di Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur, karena gereja pertama ini sebagai tempat menyebarkan Injil, di mana Kota Kupang ini kita kenal sebagai daerah yang mayoritasnya beragama Kristen. Ya, jadi gereja ini adalah gereja pertama yang didirikan di zaman penjajahan bangsa Belanda, dan gereja ini berkembang cukup luas sampai pada hari ini kita bisa merasakan adanya ibadat, kemudian orang masih pakai gereja sampai hari ini. Dan gereja ini juga selain sebagai situs sejarah masih digunakan sebagai tempat untuk beribadah bagi masyarakat yang ada di Kota Kupang. Oke, kemudian, nah ini ada bekas peninggalan bangsa Belanda juga. Yang sebelah kiri dari kita ini adalah penjara, ya, penjara pertama. Penjara atau bangunan pertama yang dibangun di masa penjajahan. Tapi yang penjara ini sudah dipindah ke Penfui, yang di lapas itu. Jadi pertama ini ada di wilayah Fontaine. Kalau kalian pergi ke Tedis, itu jangan main sekedar foto-foto foto bayar 2.000 gaya-gaya. Di situ itu ada tempat letak
situs-situs sejarah Kota Kupang yang sangat berharga. Ada gereja pertama, ada benteng, itu benteng juga benteng. Waktu itu benteng yang didirikan oleh Belanda untuk melihat kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita pada masa perang waktu itu. Nah, situ yang kalian biasa foto-foto di Tedis itu situs Kota Tua. Kemudian Tedis itu juga ini pelabuhan pertama, pelabuhan tua yang ada di Kota Kupang. Itu semua tempat-tempat bersejarah itu. Jadi jangan hanya di foto-foto terakhir habis di foto baru tapi tidak tahu tempat itu namanya apa. Itu tempat sejarah, situs sejarah yang kalian mulai dari kantor bupati lama, dari depan gereja Kota Kupang itu juga tempat sejarah. Ada penjara pertama di situ. Kemudian ada juga pelabuhan pertama, semua ada di situ. Jadi kalian bisa pelajari sejarah-sejarah Kota Kupang yang juga berpengaruh terhadap NTT ada di wilayah daerah itu. Nah, ini lagi. Coba lihat dan temukan perbedaan dari kedua gambar ini. Kalau yang di sebelah kiri ini Pak punya adik-adik dong. Pak adik-adik dong dari barat. Kalau yang di sebelah ini Pak punya om dong. Jadi apa perbedaan dari kedua gambar ini? Dari mana? Dari bisa dilihat dari mana? Cara berpakaian. Bedanya apa? Pakaian tradisional dan pakaian modern. Yang asli kepunyaan kita tuh yang mana? Yang kanan itu ya, yang pakai selimut itu ya. Nah, yang kiri itu adalah budaya barat. Ya. Kenapa Pak angkat gambar ini? Karena kita juga berdampak. Jadi kedatangan bangsa Eropa itu berdampak pada gaya hidup kita. Ya, yang dulunya tidak tahu pakai pakaian, orang tua dulu kita tidak tahu pakai pakaian, hanya bungkus selimut di badan untuk tahan dingin panas. Nah, setelah orang barat datang, mereka datangnya gaya barat, baju begini kan kita dulu tidak berbaju begini. Ini karena pengaruh dari budaya barat ya. Tapi meskipun keberadaan penjajah bangsa Belanda, bangsa Eropa itu sangat kuat pengaruhnya, tapi jangan sampai kita melupakan budaya asli kita ya. Ada dampak negatif dan dampak positif. Nah, ini juga ada pengaruh dari bangsa Belanda yang masih ada sampai hari ini. Serapan kata-kata, lihat ya. Yang bahasa Indonesia kata-katanya kamar, bahasa Belandanya kamar. Nah, itu serapan karena biasa dibicarakan itu dari bahasa Belanda. Handuk itu dari bahasa Belandanya handdoek. Tas, nah itu juga dari bahasa Belanda. Ada sekop, wortel, gang, baskom, ongkos, perkedel, tekor. Nah, tekor itu juga dari bahasa Belanda. Ya. Kemudian traktir, nah itu juga diambil dari bahasa. Nah, dari sini saja sudah bisa kita simpulkan toh bagaimana pengaruh dari keberadaan bangsa Belanda bagi kehidupan kita di Indonesia, terkhususnya di daerah kita di Kabupaten Kupang ini. Ya, banyak pengaruhnya, tidak hanya dari politik, sosial, politik, kemudian ada ekonomi, tapi sosial budaya, cara bicara kita. Misalnya nyong itu dari bahasa Belanda, jong itu orang muda, nona. Nah, itu ada banyak bahasa, nanti kalian cari sendiri. Banyak bahasa-bahasa Belanda yang masih kita pakai sampai hari ini. Ya. Jadi ada bahasa-bahasa yang sering orang Belanda omong pada waktu itu, orang tua kita dengar dan mereka pakai kembali. Jadi itu istilahnya bahasa serapan. Jadi keempat hal ini itu masih mempengaruhi kehidupan kita sampai hari ini. Kita masih merasakan dampak itu sampai hari ini. Dan dampak ini bisa berupa dampak negatif dan dampak positif. Nah, setelah ini Pak akan bagi kita dalam bentuk kelompok. Karena kursinya sudah sesuai, Pak langsung tunjuk saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, kita akan mencari tahu apa dampak penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Ya, oke. Tolong dicatat kelompok 1. Tugas kalian adalah langsung saja
analisa mengenai dampak politik pada masa penjajahan bangsa Belanda yang masih dirasakan oleh bangsa Indonesia sampai hari ini. Dampak politik ya yang masih dialami dan dirasakan oleh bangsa Indonesia sampai hari ini. Dan pertanyaan yang kedua, mengapa dampak tersebut masih ada dan bertahan sampai hari ini? Ya, mengapa dampak politik dari penjajahan bangsa Belanda masih digunakan pada masa sekarang ini? Ya, kenapa seperti yang tadi gereja? Kenapa gereja masih ada sampai saat ini? Ya, itu dianalisa. Kelompok 2, jelaskan analisa kalian mengenai dampak ekonomi pada masa pemerintahan bangsa Belanda yang masih dirasakan sampai saat ini. Yang kedua, mengapa dampak ekonomi dari penjajahan bangsa Belanda masih digunakan pada masa sekarang di Indonesia? Ya, kurang lebih pertanyaannya sama, hanya bedanya di punya bidang. Kelompok yang ketiga, jelaskan analisa kalian mengenai dampak sosial dan budaya. Ya, dampak sosial dan budaya yang masih dirasakan bangsa Indonesia sampai sekarang ini, dan mengapa dampak sosial dan budaya dari penjajahan Belanda masih digunakan sampai saat ini. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 4, jelaskan analisa kalian mengenai dampak pendidikan pada masa penjajahan bangsa Belanda yang masih dirasakan bangsa Indonesia sampai saat ini. Kemudian mengapa dampak pendidikan dari penjajahan bangsa Belanda masih digunakan pada masa ini. Ya, kurang lebih pertanyaannya formasinya sama, tapi yang membedakan itu adalah bagian-bagian kita yang berbeda-beda. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi? Jelas kok? Jelas. Nah, ini dia punya LKPD-nya. LKPD, nah, ini ada dampak positif, dampak negatif, dan juga mengapa masih digunakan sampai saat ini. Oke. Nanti kalian kerjakan di LKPD yang Pak bagikan ini ya. Langsung dikerjakan di dalam masing-masing kelompok, dan hasil pekerjaannya jangan hanya ditulis di sini. Jangan lupa dicatat di buku catatan kalian, dan itu nanti Pak akan periksa ya untuk menjadikan nilai di sini juga. Ini kelompok 1 ya. Kelompok kalian ekonomi ini mesti Oke, baik. Silakan kalian, waktu kita 20 menit untuk mengerjakan LKPD yang ada. Setelah dikerjakan, silakan pilih salah satu orang untuk menjadi presentator dan moderator untuk menyampaikan hasil pekerjaan kalian. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan atau ada masukan, silakan diberikan kepada kelompok yang presentasi. Dan untuk kesempatan ini juga, ingat bahwa materi yang disampaikan oleh teman kalian itu sudah menjadi materi pokok kita. Jadi kita belajar juga dari materi yang disampaikan oleh teman kelompok yang lain. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada silakan waktu dan kesempatan Pak kalian mulai mengerjakan tugas kalian.
Sudah? Sudah. Oke, nanti pilih ya satu orang jadi moderator sampai jadi presentator untuk maju ke depan menyampaikan hasil pekerjaan pada hari ini. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, serta untuk semua yang sudah. Oke, kita mulai dari kelompok yang pertama, kelompok 1. Ya, bagian politik untuk maju ke depan dan menyampaikan hasil pekerjaan bersama-sama dengan kelompok. Waktu dan kesempatan diberikan. Oke, silakan. Kelompok 1 keselamatan. Oke, langsung. Di depan sini saja. Dua orang maju di depan untuk menyampaikan hasil pekerjaan hari ini. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak positif dari penjajahan bangsa Belanda ke Indonesia. Untuk itu saya persilahkan teman saya Jenny untuk membacakannya. Dampak positif. Yang pertama, pembaruan dalam sistem administrasi politik yang membagi kekuasaan India Belanda menjadi 9 prefektur atau provinsi dan 3 kabupaten yang memimpin prefektur sebuah prefek yaitu orang Belanda dan bupati dipimpin oleh orang asli Indonesia. Hal ini mempengaruhi sistem feodalisme yang ada di Indonesia. Yang kedua, pelaksanaan politik etis. Banyak bermunculnya tokoh pelajar berpendidikan yang kemudian pada masa penggerakan nasional memperjuangkan status kemerdekaan Indonesia. Dampak negatif, politik divide et impera atau politik adu domba yang digunakan oleh Belanda telah memecah belah masyarakat Indonesia pada masa itu hingga mengakibatkan perang saudara. Mengapa dampak politik dari penjajahan bangsa Belanda masih digunakan pada masa sekarang di Indonesia? Sistem politik masih pemerintahan Belanda masih ada yang digunakan hingga saat ini. Seperti sebagian wilayah administrasi dipakai karena memudahkan pengawasan terhadap jalannya sistem pemerintahan. Juga sistem pendidikan yang masih berjalan hingga saat masih dipakai karena pendidikan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok yang lain, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, berdiri dan sebut dari kelompok berapa. Silakan. Kami dari kelompok 4 akan mempertanyakan hasil diskusi dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan feodalisme dan mengapa pembagian wilayah administrasi yang diterapkan koloni mempengaruhi sistem feodalisme? Oke, silakan kelompok untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 4 ya. Ya, ditanyakan apa yang dimaksud dengan feodalisme dan penerapan kebijakan Belanda itu merugikan kaum feodalisme. Silakan. Terima kasih Ketua Bapak. Kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 4. Jawabannya adalah feodalisme adalah sebuah istilah untuk menyebutkan pemilik tanah atau penguasaan wilayah sebagai pemimpin yang mengatur wilayah tersebut.
akan mempengaruhi posisi dari kaum feodal yang ada di tempat tersebut karena ruang geraknya terbatas dalam menguasai wilayah. Oke. Bagaimana tanggapan dari kelompok 4 menilai jawaban dari kami? Oke, pas artinya sudah mengerti ya? Oke, baik. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Kelompok 1 sudah memberikan hasil pekerjaan mereka, sudah menyampaikannya dengan baik mengenai sistem politik. Langsung saja kita lanjut kepada kelompok yang kedua dalam bidang ekonomi. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan dan menyampaikan hasil pekerjaannya. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman Yunus. Baik, soal pertama dampak ekonomi perbedaan nasional Indonesia ada dua dampak ekonomi. Pertama dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang dirasakan rakyat dalam bidang ekonomi akibat peninggalan kolonial adalah yang dikenalkannya mata uang. Rakyat Indonesia dikenalkan dengan uang kertas dan logam yang kemudian mendorong munculnya bank modern di dunia seperti Bank atau DBB yang berdiri di Batavia pada tahun 1828. Selain itu, dampak positif yang dirasakan rakyat dalam bidang ekonomi akibat penjajahan kolonial adalah dibangunnya jalan raya pos akhir Panarukan bersama dengan dibangunnya jaringan kereta api transportasi untuk mengantar hasil perkebunan dan masyarakat menjadi lebih mudah. Selain itu berikut ini dampak positif penjajahan bidang ekonomi. Yang pertama, masyarakat Indonesia mengetahui sistem ekonomi liberalis dan kapitalis. Yang kedua, diperkenalkannya sistem perbankan di Indonesia. Yang ketiga, munculnya alat transportasi modern seperti kereta api dan kapal uap. Dampak positif bidang ekonomi khususnya dalam hal pertanian adalah petani lokal atau pribumi mengenal jenis-jenis tanaman rempah-rempah yang laku di pasar internasional seperti lada, merica, kopi, dan lain-lain. Pengaruh positifnya tentu sangat sedikit bila dibanding kerugian ekonomi yang diterima masyarakat saat ini. Dampak negatif bidang ekonomi penjajahan Belanda yaitu menjadikan para pengusaha pribumi seperti aparatur pemerintah kolonial. Mereka tidak dapat penghasilan sebesar sebelumnya karena harus membayar upeti. Penghasilan mereka diganti dengan gaji menurut ketentuan yang berlaku. Sementara itu, dampak negatif bagi petani adalah mereka dipaksa menanam tanaman yang sudah ditentukan dengan harga sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan penurunan penghasilan. Soal yang kedua, mengapa dampak ekonomi dari penjajahan bangsa Belanda masih digunakan pada masa sekarang di Indonesia? Jawabannya adalah dalam sistem ekonomi peninggalan penjajahan Belanda, beberapa sistem masih berlaku hingga saat ini karena sangat membantu sistem perekonomian Indonesia, seperti adanya mata uang dan bank sebagai tempat mengatur dan mengawasi jalannya perekonomian negara dan pembangunan infrastruktur untuk kelancaran proses ekonomi negara. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain kami persilahkan. Oke, kesempatan diberikan kepada kelompok lain untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan.
Mengapa pembangunan jalan dari Anyar Panarukan disebut sebagai dampak positif, sedangkan dalam pengerjaannya disebut banyak masyarakat yang menjadi korban karena pelaksanaannya dengan cara kerja rodi atau kerja paksa? Terima kasih. Mantap. Silakan. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memberikan pertanyaan, dan kami dari kelompok 2 akan menjawabnya. Jawabannya, pembangunan jalan dari Anyar sampai Penarukan memang dilaksanakan secara paksa dan membuat rakyat sengsara karena pelaksanaannya dengan cara paksaan. Namun jika dilihat dari sisi positifnya, rakyat juga dapat menikmati hasil pekerjaannya karena membantu rakyat untuk mendapatkan jalan untuk transportasi dalam membawa hasil bumi untuk dijual dengan cara yang tepat karena ada jalan yang baik dan menghemat waktu dan biaya transportasi sehingga ekonomi dapat berkembang. Apakah kelompok 3 sudah puas dengan jawaban kami? Puas. Puas ya? Kasih tepuk tangan dulu. Jangan lupa tutup. Itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, oke, semua sudah selesai, sudah dicatat di buku masing-masing kan? Sudah. Silakan dikumpulkan kembali. Setelah ini kita akan masuk dalam refleksi dan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah. Oke, semuanya sudah baik. Selanjutnya untuk hari ini kita sudah belajar ya. Tadi ada hal-hal yang menarik yang ditemukan dari beberapa kelompok yang sudah presentasi tadi, dari kelompok politik yang tadi menarik menurut Pak itu ada pembagian distrik ya. Itu ada pembagian distrik. Dulu tuh sebelum Belanda masuk, kita tuh hanya berdasarkan pada luas wilayah, dipimpin oleh kepala suku atau dipimpin oleh ketua adat. Jadi tidak ada misalnya kecamatan, lurah, atau misalnya bupati dan lain-lain. Jadi sistem itu diperkenalkan, pembagian wilayah-wilayah dalam masyarakat itu diperkenalkan oleh pemerintah kolonial. Tujuannya apa tadi? Untuk mengontrol ya, mengontrol jalannya pemerintahan. Kemudian dalam ekonomi diperkenalkannya mata uang, misalnya ada bank, didirikannya bank. Nah dulu tidak ada bank, kita tukar ubi dengan beras. Ubi 1 karung, beras 1 karung. Nah, kira-kira itu seimbang atau tidak? Tidak. Nah, itu kan beda dari punya nilai dan seterusnya. Jadi ada mata uang dulu baru bisa mengukur. Beras 1 karung berapa ribu. Jadi misalnya ubi 1 karung berapa ribu. Nah, itu baru bisa diukur. Dulu kan sistemnya barter, ya, barang dengan barang. Bisa jadi ayam 1 ekor dengan babi 1 ekor. Itu siapa? Iya toh? Kalau tidak ada mata uang bisa saja orang tukar ini babi 1 ekor yang ayam jantan 1 ekor. Kira-kira yang lu gimana coba? Hanya gara-gara dia suka makan daging ayam, dia tukar dengan babi yang besar 1 ekor dengan orang ayam 1 ekor. Nah itu kan tidak ini, kalau tidak efisien ya kan? Tidak ada mata uang. Ya. Kemudian misalnya dalam bidang sosial budaya, tadi yang menarik budaya mabuk-mabukan, pesta pora, dansa. Dulu kita orang timur tidak tahu dansa. Iya toh? Siapa di sini yang tahu dansa? Pasti semua tahu. Nah, dulu kita tidak tahu dansa, tapi orang Barat, orang Eropa datang, dong dansa begitu baru kita tiru-tiru 1 2 2 1 3 1. Nah itu pengaruh dari budaya luar ya. Masih kita pakai sampai saat ini. Dalam bidang pendidikan, pada masa Belanda atau dalam masa kolonial, itu baru diperkenalkan adanya pendidikan. Di NTT, sekolah pertama yang berdiri itu ada dari Pulau Rote. Jadi orang Rote yang sekolah duluan pada waktu itu. Didirikannya sekolah. Dampaknya apa? Setelah mengenal pendidikan, muncullah tadi terbilang apa? Kaum-kaum cendekia, kaum-kaum terpelajar yang tidak melawan dengan fisik, tapi pakai pikiran. Menggunakan akal sehat,
bikin organisasi, menolak gagasan dengan gagasan-gagasan, opini-opini, buat tulisan-tulisan di surat kabar, itu karena mereka sudah berpendidikan, makanya melawan dengan cara itu dan menghadirkan rasa nasionalisme. Akhirnya Indonesia keluar dari masa penjajah. Oke, terakhir untuk kesimpulan kita hari ini, siapa yang mau? Kalau yang mau Pak kasih hadiah, silakan angkat tangan. Oke, silakan berdiri dan menyampaikan hasil atau kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini adalah setelah mempelajari materi ini kita dapat memahami ternyata pemerintah Belanda memiliki pengaruh yang besar dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Meskipun mereka telah melakukan penjajahan bagi bangsa kita yang telah menyebabkan menderita, selama penjajahan karena tak ada dampak positif yang masih dirasakan sampai saat ini. Dalam pembelajaran kali ini kita dapat belajar untuk memaknai perjuangan bangsa yang baik dapat kita tiru dan yang buruk dapat dijadikan pembelajaran untuk kita ke depan. Oke, kasih tepuk tangan. Nah ini Pak ada coklat ya. Pulang bermakan ya soalnya yang lain. Oke baik. Jadi pembelajaran kita untuk hari ini sampai di sini. Segala kekurangan tadi yang dapat dipelajari itu kita pahami untuk kita perbaiki nanti, dan hal-hal yang baik itu kita jadikan sebagai pembelajaran kita di masa yang akan datang. Dan setelah ini Pak minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan satu orang maju untuk berdoa. Oke, satu orang maju. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita menyanyikan doa kepada Tuhan Yesus dalam keluarga kami dari awal belajar sejarah kami yang Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, baik. Untuk semua terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita ketemu dalam pertemuan berikut dan sekali lagi kasih aplaus untuk kita semua.